Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Ibu Dia Praditi Ningtyas MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Budaya Organisasi. Perkenalkan, nama saya Nasya Marazia dengan NIM 642329192 dari kelas 645C07 Kampus Keramat. Saya di sini ingin mempresentasikan studi kasus terkait kepemimpinan dalam mempertahankan budaya organisasi. Studi kasus. Perusahaan Teknova dikenal memiliki budaya organisasi yang menekankan inovasi, keterbukaan, dan kerjasama tim. Namun, setelah adanya pimpinan baru, gaya pimpinan menjadi lebih kaku dan terpusat. Karyawan merasa kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan komunikasi antar tim menurun. Akibatnya, budaya kolaboratif mulai melemah. Latar belakang masalah pada kasus ini yaitu munculnya pemimpin baru yang membawa gaya kepemimpinan lebih kaku dan terpusat, sehingga karyawan mulai kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan arus komunikasi menjadi menurun. Perubahan gaya kepemimpinan itu yang memicu melemahnya budaya kolaboratif di Teknova dan menjadi fokus analisis pada studi kasus ini. Dari pembahasan latar belakang masalah di atas terdapat dua masalah utama. Yang pertama, budaya inovasi dan keterbukaan menurun karena keputusan sepihak dan kurangnya partisipasi karyawan. Dua, komunikasi vertikal dan horizontal tidak lagi terbuka sehingga tim kehilangan kepercayaan dan motivasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana peran seorang pemimpin dalam menjaga dan memperkuat organisasi yang sudah ada, yaitu dengan cara yang pertama, menjadi role model organisasi. Seorang pemimpin memegang peran kunci sebagai role model yang mencontohkan langsung nilai inovasi, keterbukaan, dan kolaborasi dalam perilaku sehari-hari. Pemimpin juga bertugas menjelaskan kembali visi, misi, dan nilai perusahaan, lalu dengan mengkaitkannya dengan target kinerja tim, sehingga budaya yang sudah baik tetap menjadi dasar dalam setiap keputusan. Selanjutnya yang kedua, menetapkan visi dan misi secara jelas, lalu mengkaitkannya dengan tujuan tim dan indikator kinerja. Pemimpin perlu memastikan proses pengambilan keputusan bersifat partisipatif, misalnya melalui rapat rutin, forum diskusi, dan perlibatan antar divisi. Dengan melibatkan karyawan, rasa memiliki terhadap organisasi atau perusahaan akan meningkat dan budaya yang ada akan lebih mudah untuk dipertahankan. Selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan antara komunikasi yang efektif dengan keberhasilan pemimpin dalam mempertahankan budaya organisasi. Komunikasi yang efektif merupakan pondasi keberhasilan pemimpin dalam mempertahankan budaya organisasi, karena memungkinkan pemimpin menyampaikan visi, tujuan, dan harapan dengan jelas kepada seluruh anggota. Melalui komunikasi dua arah, pemimpin juga dapat memahami kebutuhan, kekhawatiran, dan ide karyawan. Komunikasi yang terbuka dan konsisten meningkatkan kepercayaan, motivasi, serta koordinasi antar bagian, sehingga budaya inovatif dan kolaboratif dapat hidup kembali. Sebaliknya, jika komunikasi tertutup dan satu arah, nilai organisasi mudah diabaikan dan resistensi terhadap perubahan akan meningkat. Lalu bagaimana strategi komunikasi yang efektif bagi pemimpin? Strategi komunikasi yang efektif bagi pemimpin yaitu dapat menggunakan berbagai saluran seperti rapat tatap muka langsung offline maupun Zoom atau Gmeet online. Namun lebih disarankan jika offline agar memastikan pesan konsisten. Dengan menerapkan prinsip komunikasi efektif yang jelas, terbuka, empatik, dan menghargai perbedaan budaya serta gaya komunikasi anggota tim. Adapun tindakan yang dapat memperkuat budaya. Yang pertama, pemimpin perlu membangun lingkungan kerja yang aman secara psikologis sehingga karyawan berani menyampaikan ide, kritik, dan masukan tanpa takut disalahkan. Hal ini mendorong kembalinya budaya dan inovasi keterbukaan. Kedua, pemimpin harus memberi apresiasi dan penghargaan terhadap perilaku yang mendukung nilai organisasi, seperti kolaborasi lintas divisi dan inisiatif perbaikan kerja. Ketiga,
Pemimpin perlu meninjau ulang aturan atau prosedur yang terlalu kaku dan menggantinya dengan mekanisme kerja yang lebih fleksibel, namun tetap akuntabel. Pada kasus ini dapat disimpulkan bahwa pemimpin harus bertindak sebagai penjaga budaya yang memberi teladan, melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan, serta menjaga komunikasi dua arah agar nilai organisasi tetap hidup dalam praktik sehari-hari. Jika pemimpin mengabaikan partisipasi dan komunikasi, maka budaya positif yang telah dibangun lama dapat dengan cepat diubah menjadi tidak sehat dan menghambat kinerja organisasi atau perusahaan. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai peran kepemimpinan dan komunikasi dalam mempertahankan budaya organisasi di perusahaan Teknova. Terima kasih atas perhatian Ibu atau Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan dengan senang hati menerima saran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.